Wakub dan Ketua DPRD, Ketua fraksi yang saya hormati para kiai. Langsung saja, pertama dari semua pembicaraan tadi mungkin ada hal yang bisa dipertimbangkan ya untuk kita mengelola kehidupan di pesantren ini. Paling tidak ada sesuatu yang bisa kita ambil untuk segera bisa kembali melaksanakan kegiatan di pesantren. Mungkin ada kebijakan yang bisa kita ambil untuk memberikan sebuah pilihan. Jadi kalau tadi Gus Salman mengatakan jangan membebani, sementara Pak Wagub juga tidak mungkin untuk mengcover seluruh kebutuhan yang terkait dengan rapid test kepada santri yang akan masuk di pesantren. Bisa jadi nanti bisa kita lakukan pilihan kebijakan untuk menyampaikan ke wali santri yang masuk ke pondok, yang siap dengan membawa surat keterangan bebas COVID itu, dia bisa kita terima terlebih dahulu ke pesantren. Jadi gampangannya mereka melakukan rapid test secara mandiri lah. Nah selebihnya ini yang harus dipikirkan, apakah itu nanti kita ajukan ke pemerintah daerah bahwa ada sekian santri yang tidak mampu lalu kemudian di cover oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pusat gitu ya. Saya kira itu lebih realistis ya. Jadi tadi Pak Ali mengatakan harus segera ada upaya yang kita lakukan. Itu komprominya adalah melakukan bentuk kebijakan, memberikan kebijakan pilihan kepada wali santri. Yang jadi pertimbangan saya atau pikiran saya adalah persoalan legalitas payung hukum ya. Apakah kebijakan yang menyangkut tentang izin atau tidak izin ini merupakan bagian dari ketentuan hukum yang kan nanti semua kebijakan kita akan bisa jadi punya resiko ya. Taruhlah kita sudah mengambil langkah yang terbaik untuk santri masuk ke pondok, tapi kita tidak tahu tiba-tiba ada persoalan di pondok terkait dengan ada yang terkena terinfeksi itu lalu ada penularan. Ini persoalannya lalu kayak apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya Pak Menteri, Pak Alim mungkin harus diberikan penegasan tentang perlindungan yang menyangkut tentang aspek legalitas atau hukum ini, bahwa apakah sifat membuka pondok ini bersifat pengajuan sebuah izin kepada pihak terkait pemerintah daerah lalu kemudian dengan beberapa prasyarat tertentu yang disepakati, setelah itu lalu kemudian baru santri boleh kembali, ataukah itu memang hak dari sebuah pesantren. Saya kira ini perlu dipertegas gitu ya, karena ini menyangkut tentang kebijakan yang akan berdampak secara luas gitu. Santri kita ini kan dari banyak daerah, ada yang dari zona merah, ada yang hijau dan macam-macam lah gitu ya. Sehingga ketika lalu masuk ke sini itu tentu akan punya resiko yang sangat tinggi. Sehingga maka harus kita ambil pertimbangan yang betul-betul matang. Satu, payung legalitas tadi ini, prosedur yang terkait itu kayak apa, lalu akibat hukum yang timbul itu kayak apa, apakah ada jaminan gitu ya. Karena ini persoalan penyakit kan tidak bisa gitu. Lalu kemudian memastikan meskipun sudah ada prosedur yang kita ambil lalu kita katakan tidak mungkin terjadi. Jadi kalau untuk urusan rapid test tadi bisa kita lakukan yang terkait dengan itu bisa dengan mandiri bagi wali murid yang memang mampu, lalu selebihnya yang tidak maka kita upayakan untuk kita ajukan kepada pihak pemerintah daerah untuk melakukan penanganan ini. Yang terpenting sesungguhnya kan santri masuk itu kita pastikan dia bebas COVID itu ya. Kalau di dalam anak-anak kan sudah kita kunci, kita tutup. Sehingga persoalan standarisasi yang menyangkut tentang protokol kesehatan itu saya kira bisa diatur di pesantren lagi. Yang pasti ketika anak masuk itu sudah dinyatakan bebas, lalu kemudian pesantren bisa melakukan proses pengawasan itu dengan ketat di dalam pondok untuk tidak anak keluar dan sebagainya. Orang luar masuk juga dibatasi, termasuk yang kedua mungkin menurut saya kegiatan pesantren juga tidak mungkin meskipun itu kita new normalkan lalu dengan penuh seperti biasa. Bisa jadi kegiatannya lebih fokus kepada pengajian yang dipastikan orang yang ngaji yang masuk di dalam pesantren itu adalah memang mereka yang sudah dipastikan tidak ada persoalan. Jadi taruhlah untuk aktivitas KPM tetap menggunakan model virtual, model daring itu. Tapi untuk ngaji supaya anak-anak terkondisikan, nah itu bisa langsung orang-orang tertentu yang dipilih dari pengasuh dan keluarga yang dipastikan tidak ada masalah.
Saya kira itu memperkecil risiko yang terkait dengan kemungkinan terjadinya. Jadi kalau gambaran saya, bisa kita lakukan pilihan, orang tua bisa kita beri pilihan ketika sudah ada kepastian bahwa kita apakah itu hak pesantren penuh untuk membuka kembali pesantren ataukah harus ada prosedur yang menyangkut tentang apa istilahnya perizinan yang dikoordinasikan bersama dengan pihak pemerintah daerah, proses perizinan itu model kayak apa, lalu kemudian jaminan yang terkait dengan seluruh akibat yang bisa terjadi itu kayak apa. Itu bisa kita lakukan ketika itu sudah kita buka, orang tua kita beri pilihan, yang mau datang silahkan, yang orang tua percaya betul, ya monggo silahkan masuk ke pondok. Nah, mereka kita beri pilihan, iso rapid test sendiri silahkan rapid test. Yang penting masuk di pondok dipastikan dia sudah dalam keadaan posisi tidak terkena. Nah, selebihnya mereka bisa kita upayakan untuk. Nah, ini juru pondok saya kira nggak ada masalah ketika kita. Kemarin saya ketika mau pulang itu anak-anak kita beri pilihan, masih ada lah 30% anak yang kita kurung di sini, tapi kegiatannya khusus ngaji. Yang kita pastikan bahwa kami yang ngaji ya dari pengasuh saja, dari beberapa orang yang kita pastikan. Sementara guru-guru mereka memberikan kegiatan KBM-nya melalui daring itu, melalui online itu. Saya kira itu gambarannya untuk jalan tengahnya ya. Jadi kita sepakat bahwa kita harus mencari siasat, harus segera kita ambil langkah dengan berbagai macam kemungkinan yang akhafud-doraren lah, ya paling resiko paling ringan. Tapi bahwa segalanya tidak bisa kita pastikan tanpa resiko, oleh karena itu harus ada kepastian. Jangan sampai kita digugat oleh wali murid karena dengan alasan tidak ada standarisasi macam-macam, karena itu di pondok ya pastilah tidak mungkin dengan standar kenormalan, dengan protokol seperti itu tidak mungkin. Yang pasti masuk sudah dipastikan itu insya Allah. Dari pengalaman saya kemarin sebelum anak pulang sampai puasa ada 30% itu ya alhamdulillah, karena mereka sebelumnya tidak ada yang terkena itu ya alhamdulillah diberi selamat. Ya sambil berdoa kan gitu ya. Sampai standarisasi kita usahakan, tapi tentu dengan dungo likhom satu musibah itu dimaksimalkan nanti. Ya ini bin kelmiritan lah. Gitu Pak Uda, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Junedi, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ibu nyai, kawakis yang kami hormati, penyampaian dari para narasumber sudah alhamdulillah sudah kita bisa mendengarkan dan bisa